filosofi simbol gajah ini digambarkan binatang yang tidak pernah lupa, itu tidak cocok dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi orang yang lupa akan jati dirinya, dulu menjadi rakyat biasa, dan dulu tahun 2012, 2014 orang melihat Jokowi itu seperti melihat kita, begitu sederhana, turun ke gorong-gorong, begitu mengatakan sangat genuine gitu ya. Anak saya tidak akan ada yang tertarik di dunia politik. SMK sudah dipesan 6.000. Saya tidak berminat untuk 3 periode, untuk perpanjangan masa jabatan. Ternyata semuanya belgedes. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, selamat berakhir pekan. Sebelum saya beropini, saya mau cerita yang lucu dan menyedihkan sebetulnya. Hari Jumat kemarin, tiba-tiba akun Anak Bangsa TV menghilang. Saya meyakini ada yang usil dengan menghack atau mereport secara berjamaah melalui bot atau apapun sehingga akun kami akhirnya down. Tidak ada masalah. Ini adalah risiko dari perjuangan. Hari ini kami langsung membuat akun YouTube baru dengan nama yang sama, Anak Bangsa Channel. Tetap dengan semangat yang sama. Kami tidak akan gentar, kami tidak akan menyerah, dan kami akan terus bersuara untuk menjaga Indonesia. Nah, untuk itu saya minta bantuan sahabat Indonesia semua di seluruh tanah air maupun yang mendengarkan suara saya di seluruh penjuru dunia untuk membantu kami untuk subscribe, like, share, and comment di akun Anak Bangsa Channel ini, karena bantuan Anda sangat berharga untuk support kami dalam menjaga Indonesia. Sahabat Indonesia, hari ini tanggal 19 Juli 2025, Partai Solidaritas Indonesia PSI mengadakan kongres sekaligus Pemira itu pemilu raya. Lokasinya di Solo. Nah, kenapa di Solo? Tahulah alasannya. Ada drama yang pertama tentang seolah-olah pencalonan ketua umum itu dilakukan secara demokratis gitu. Beberapa waktu sebelumnya ada yang namanya Bro Ron atau Ronald siapa itu seolah-olah mengungguli Kaisang. Wah, ini hebat, PSI demokratis itu. Tapi ternyata itu hanya drama. Akhirnya di detik-detik terakhir sampai sekarang ternyata suara PSI jatuh juga ke Kaisang. Kaisang mendapatkan jumlah suara tertinggi. Yang memegang suara sekitar 187.000 sekian lah kalau nggak salah. Ini drama tentang pemilu raya. Sudah pasti ketua umumnya tetap Kaisang lah. Nggak kaget itu. Kalau bukan Kaisang malah mengagetkan. Katanya menurut Andi Budiman, PLT Ketua Umum PSI, akan ada kejutan-kejutan. Kejutannya apa tidak tahu. Yang jelas beberapa hari yang lalu pengurus PSI berbondong-bondong ke rumah Jokowi memberikan jaket. Nah, apakah Pak Jokowi akan datang dan memberikan pidato pada Kongres PSI nanti? Kita tidak tahu. Kemungkinan datanglah di Solo saja kok. Meskipun wajahnya agak lembab-lembab, agak masih lebam-lebam, masih agak tembem begitu, masih belum sembuh, pasti datanglah.
Wong ke Bali aja datang, masa ke Solo satu kota tidak datang? Apakah Presiden Prabowo juga akan datang? Konon akan diundang? Ini masih misteri juga. Yang membuat saya heran ini tentang logo. Nah, logo ini konon logo mawar yang dipegang selama ini menjadi ikon dari PSI itu diganti, diubah menjadi gajah congkak. Gajah congkak itu karena badannya hitam, kepalanya merah, mendongak ke atas begitu, seperti congkak lah. Biasanya gajah itu binatang yang sangat runduk, sangat biasa begini. Ini digambarkan gajah congkak gitu. Ini perubahan logo, tapi itu hak dari PSI membuat logonya gajah, semut, kecoa atau bunglon, itu terserah lah, itu haknya PSI. Yang jelas meskipun sedikit karikaturis, gambarnya gajah congkak mendongak gitu atas, itu gajah arogan lah gitu ya. Nah, yang menarik apa yang dikatakan oleh PLT Ketua Umum PSI Andi Budiman tentang filosofi mengapa logo gajah yang dipilih. Dengan berdalih, dengan membaca literasi beberapa, katanya gajah itu bijaksana, gajah itu orang yang punya karakter kuat, bla 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 gitu. Tapi di ujungnya Andi Budiman mengatakan gajah itu mempunyai sifat binatang yang tidak pernah lupa. Nah, masalah tidak pernah lupa ini menjadi problem. Saya mengatakan kalau filosofi simbol gajah ini digambarkan binatang yang tidak pernah lupa, itu tidak cocok dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi orang yang lupa akan jati dirinya, dulu menjadi rakyat biasa, dan dulu tahun 2012, 2014 orang melihat Jokowi itu seperti melihat kita, begitu sederhana, turun ke gorong-gorong, begitu mengatakan sangat genuine gitu ya. Anak saya tidak akan ada yang tertarik di dunia politik. SMK sudah dipesan 6.000. Saya tidak berminat untuk 3 periode, untuk perpanjangan masa jabatan. Ternyata semuanya belgedes. Pak Jokowi diusung oleh PDI Perjuangan untuk 5 kali kontestasi. 2 kali menjadi wali kota, 1 kali gubernur DKI Jakarta, dan 2 kali pilpres. Apa yang dilakukan kepada PDI Perjuangan? Mengkhianati di ujung kekuasaannya. Artinya Pak Jokowi lupa siapa yang memuliakan dirinya, siapa yang mengangkat derajatnya Pak Jokowi. PDIP. Pak Jokowi lupa siapa yang memilih dirinya, rakyat. Pak Jokowi lupa bagaimana dipilih secara demokrasi, dan kenyataannya Pak Jokowi mencederai demokrasi. Dengan apa? Dengan membangun dinasti politik, dengan mengobok-obok konstitusi, memaksakan anaknya menjadi wapres. Itu figur lupa dari Pak Jokowi. Beberapa saat yang lalu, pada saat dihajar oleh isu ijazah palsu, kemudian dihajar dengan isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, Pak Jokowi playing victim. Dia mengatakan ada agenda besar yang ingin menurunkan reputasi dirinya. Pak Jokowi lupa bahwa semua ini asal muasalnya berasal dari Pak Jokowi sendiri. Kalau Pak Jokowi dari awal menunjukkan ijazahnya, tidak akan ada polemik ijazah itu. Kalau Pak Jokowi tidak mengobok-obok MK, tidak membangun dinasti politik, tidak membuat kong kali kong dengan adik iparnya sebagai ketua MK,
yang akhirnya dikatakan Gibran adalah anak haram konstitusi, Pak Jokowi harusnya sadar itu melukai demokrasi. Pak Jokowi lupa. Pak Jokowi juga lupa tentang bagaimana dia menghambur-hamburkan uang untuk IKN yang sampai sekarang tidak tahu untuk apa, ratusan triliun. Pak Jokowi lupa bahwa bansos itu digelontorkan untuk kepentingan politik sekitar 500 triliun. Pak Jokowi lupa bahwa banyak akhirnya menteri-menterinya kena. Pak Jokowi lupa di zaman Pak Jokowi ada korupsi jumbo di Pertamina. Ratusan triliun. BBM Pertamax dioplos menjadi Pertalite dioplos menjadi Pertamax. Saya sampai kebalik-balik nih. Itulah yang terjadi. Pak Jokowi lupa. Jadi akhirnya Pak Jokowi tidak menyadari bahwa dirinya itu bersalah. Tidak ada guilty feeling. Nah, kalau bicara masalah Pak Jokowi itu pelupa, lupa siapa yang mengangkat dirinya, lupa dari partai mana dia berasal, lupa dari partai mana anak-anak dan menantunya itu berasal, artinya logo gajah ini tidak cocok dengan figur Pak Jokowi. Itu opini saya. Saya berhak mempunyai opini karena saya rakyat. Saya bukan anggota partai manapun. Saya non-partisan. Jadi saya free man. Saya tidak mempunyai kepentingan apa-apa. Saya hanya menyikapi, beropini terkait dengan apa yang dikatakan oleh PLT PSI, PLT Ketua Umum PSI maksud saya, bahwa karakter simbol gajah itu adalah binatang yang mempunyai karakter yang tidak pernah lupa. Nah ini nggak cocok sama Pak Jokowi karena Pak Jokowi ini lupanya kebanyakan. Banyakan lupa sehingga tidak tahu mana yang bohong, mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, mana yang fantasi, mana yang realita. Jadi banyak Pak Jokowi lupa sehingga sering menjadi playing victim, sering melupakan bahwa dari mana dia berasal, mengkhianati partai yang membesarkan dirinya. Pak Jokowi lupa diri. Pak Jokowi melupakan rakyatnya, hanya ingin sekedar membangun dinasti politik, sehingga akhirnya yang terjadi Pak Jokowi disosokkan menjadi orang yang lupa daratan, atau lebih kasarnya Pak Jokowi dicap pengkhianat oleh PDI Perjuangan. Itu fakta. Kita tidak pernah lupa. Sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Upin Rudy. Selamat berakhir pekan, salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Sampai jumpa.